Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada paman Nabi Abbas. Dia mengatakan, "Ya Abbas, wallahi la islamuka yawma aslamta ahabbu ilayya min islamil Khattab." Wahai Abbas, demi Allah, ketika engkau masuk Islam, di hari engkau masuk Islam, itu lebih aku cintai daripada masuk Islamnya bapakku Khattab. Masuk Islamnya Abbas sama Umar bin Khattab lebih dicintai daripada masuk Islamnya bapaknya sendiri. Lau aslam, kalau bapakku masuk Islam. Wa ma bi illa anni qad araftu anna islamaka kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab idza aslam. Kenapa aku mengatakan itu? Karena aku tahu masuk Islamnya engkau itu lebih dicintai Nabi SAW daripada masuk Islamnya bapakku. Sehingga Umar bin Khattab tahu diri dia. Siapa Abbas? Maka perhatian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika jadi khalifah, itu beliau memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang yang dicintai Nabi SAW. Karena kalau benar cintamu kepada fulan, engkau akan mencintai orang-orang yang dicintai fulan. Umar bin Khattab itu ketika membagikan santunan yang diberikan kepada para sahabat tiap tahun, Umar memberikan kepada Usamah bin Zaid bin Harithah. Kita tahu 4 orang yang masuk Islam lebih dulu: Khadijah, Abu Bakar, Ali, Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anaknya Zaid. Usamah bin Zaid itu dikasih oleh Umar bin Khattab 3.500 dirham santunan tiap tahun. Dan anaknya sendiri dikasih 300 dirham. Bingung anaknya ini. Dia tanya sama bapaknya, "Ayah, kenapa kok Usamah dikasih lebih banyak daripada aku? Padahal sama kita." Apa kata Umar kepada anaknya? "Lianna Zaidan kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abik." Karena Zaid itu lebih dicintai Nabi daripada bapak sallallahu alaihi wasallam. Wa Usama ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minka. Dan Usamah bin Zaid lebih Nabi cintai sallallahu alaihi wasallam daripada engkau. Fa athartu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku lebih mengutamakan cinta Nabi alaihi salatu wassalam. Pada suatu hari datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Cerita ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa la ahabbu ilayya min ahli wa ahabbu ilayya min waladi." Engkau itu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau itu lebih aku cintai daripada istriku, daripada anakku. Wa inni la akunu fil bait fa adzkuruka. Aku tuh di rumah, duduk di rumah kadang-kala jadi ingat kepadamu wahai Nabi SAW. Fama asbir hatta atiyaka. Aku nggak sabar Nabi sampai aku datang. Kalau sudah kerinduan datang itu, aku tinggalkan rumahku, aku datang untuk menjumpaimu. Fa anzur ilaik. Dia hanya ingin melihat wajah Nabi SAW. Wallahi jamaah, ini sahabat pernah berjumpa Nabi, rindu sama Nabi. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, "Inna min asyaddin nasi hubban li man lam yarani." Termasuk orang yang paling mencintai aku adalah orang yang belum pernah melihatku.
Dia bukan sahabat. Dia belum pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadda law ra'ani bimalihi wa ahlihi. Dia ingin bisa melihatku walaupun harus mengorbankan harta dan keluarganya semua. Ini sahabat rindu sama Nabi, gak sabaran dia di rumahnya sampai melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza dzakartu mauti wa mautak. Kalau aku ingat aku bakal mati dan engkau akan meninggal dunia juga. Araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Engkau nanti kalau masuk surga, engkau akan diangkat ke derajatnya para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu an la ara. Aku takut kalau aku masuk surga nanti, aku gak bisa melihat engkau lagi. Dia gak kebayang dengan kenikmatan surga. Gak ada dalam benak dia bidadari surga yang bisa membuat dia lupa dengan memandang wajah Nabi SAW. Dia takut kalau masuk surga gak bisa melihat Nabi SAW. Falam yarudda alaihi Nabi SAW syai'an. Nabi gak bisa jawab. Nabi diam. Karena urusannya ini urusan wahyu yang ditunggu dari Allah. Gimana kondisinya nanti di sana? Para nabi dikumpulkan dengan para nabi. Akhirnya Allah turunkan firman di surah An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan, wa man yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin. Dikumpulkan bersama para nabi. Was-siddiqin. Dan orang-orang yang siddiq. Was-syuhada. Dan orang-orang yang mati syahid. Was-salihin. Dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sahabat, teman yang sangat baik. Suatu hari datang lagi sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasul, alaika salatu wassalam ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Nabi alaihi salatu wassalam balik bertanya, wa madza a'datta lis-sa'ah? Dan apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Kata dia, ya aku sholat, cuma ya gak banyak. Aku puasa, tapi ya biasa gitu. Artinya bukan orang yang puasa sunnahnya banyak apa enggak. Tapi aku itu cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan, fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kita tuh nggak pernah gembira seperti gembiranya kita setelah dikasih hidayah Islam, seperti gembiranya kita dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kita nih amalannya nggak bisa menyamai amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bengkak-bengkak beliau salat alaihi salatu wassalam. Tapi dengan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, ada sahabat Nabi yang lainnya, Dzul Bijadain, Abdullah Dzul Bijadain.
Dia ini disebutkan dalam kitab Sifatus Safwah. Dia besar dirawat oleh pamannya, bapaknya sudah mati. Dia ingin masuk Islam, tapi pamannya nggak masuk Islam. Dia tunggu Islamnya pamannya, ternyata pamannya nggak masuk Islam. Akhirnya Dzulbijadain ini nama aslinya Abdul Uzza, kemudian diganti sama Nabi SAW Abdullah. Dia mengatakan, ya am, wahai paman, kuntu antadhiru salamataka bi islamik. Paman, aku itu nunggu keselamatanmu, aku nunggu masuk Islamnya engkau. Fala araka turidu Muhammadan, aku lihat engkau nggak mau menuju ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'dhan li fil Islam, izinkan aku masuk Islam. Keponakan masih menghormati pamannya karena dia dibesarkan oleh paman. Apa kata pamannya? Wallahi la in aslamta, demi Allah kalau kamu masuk Islam, la antazi'anna kulla ma a'taituka hatta thawbai. Kalau engkau masuk Islam, aku akan tarik semua fasilitas yang pernah aku berikan kepadamu. Sampai baju yang kau pakai aku akan lepas. Apa kata Dzulbijadain? Dia teriak dengan semangatnya mengatakan, nadratun min Muhammadin alaihi salatu wassalam ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Satu pandangan melihat Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai daripada dunia dan isi. Engkau ambil semuanya, dia lepas semuanya. Kemudian ada kain kasar yang mungkin buat keset, itu yang dipakai baju sama dia. Dia sobek, satu buat sarung, satu buat selendang sama dia untuk berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masmuka, siapa namamu? Abdul Uzza. Faqala bal Abdullah Dzulbijadain. Engkau Abdullah yang pakai dua baju yang kasar itu. Ada cerita indah buat Dzulbijadain, antum baca cerita. Bagaimana mereka mencintai Nabi alaihi salatu wassalam.